Nah, oke, kita lanjut lagi ya panennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Nah, ini kita panen di sawit rawa ini teman-teman. Ais, pokoknya sawit rawa ini panen paling berat, terberat dan terpernah juga. Buahnya itu terhitung sedikit teman-teman. Pasti otomatis kita ini pasti dapatnya 3 ton, 4 ton di sini. Paling jatuh sekali itu 2,5 ton itu kalau panennya per 10 hari pun. Kalau panen per 14 hari ini nggak mati 3,5 ton sampai 4 ton itu dalam lahan 2 hektaran. Dulunya 3 hektar teman-teman, karena dimakan sama sungai jadinya tinggal sedikit, bibitnya pun tinggal sedikit, banyak yang jatuh sudah ya. Nah, ini tidak pernah sedikit teman-teman. Makanya saya katakan ini kita terdiri dari bibit unggul 150 pokok dan sisanya ya abal-abal semua teman-teman. Semuanya bibitnya adalah 300-an ya. Nah, seperti itu. 300-an lebih ya. Nah, itu makanya teman-teman yang saya katakan di sini saya nggak membanggakan saya tanam sawit abal-abal, tetapi dari sawit abal-abal ini saya bisa ya terhitung bisa mengikuti orang, bisa beli mobil, bisa nambah lahan, bisa beristri, bisa apa ya, bisa semua yang saya mau. Mungkin saya kalau nggak tanam sawit abal-abal ini di tahun 2002 dulu ya, sampai sekarang mungkin saya jadi gembel, jadi buruh, jadi kuli ya teman-teman ya. Makanya di sini ada yang mengatakan kok ngupload sawit abal-abal nanti jadi malah kemunduran. Bukannya kita kemunduran, otak kita itu tidak kemunduran, karena banyak ya teman-teman ya, banyak sekali di tempat saya ya. Nggak usah saya jauh, nggak usah ke kampung orang, di kampung saya sendiri banyak sekali orang yang termakan omongan harus tanam bibit unggul. Kita tahu tanam sawit unggul itu betapa mahalnya dan bagaimana cara mendapatkannya kita susah. Di pembibitan pun kita untuk mencari bibit unggul harganya jauh beda daripada sawit abal-abal ya. Dan untuk modal buka lahan pun kebanyakan orang tuh ya, karena dia pengen bibitnya bagus dikiranya ya. Ya tergantung, semua tergantung perawatan. Nah, itu dikiranya yang begini. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya untuk buka lahan dan ini lahan, salah satu lahannya dia jual. Misalnya dia punya 3 hektar. 1 hektarnya dia jual untuk buka lahan. Itu sangat rugi sekali. Coba kalau prinsip saya teman-teman, prinsip saya biar saja saya tanam bibit abal-abal atau cabutan apa macam bibit-bibit murah. Yang penting lahan saya itu milik saya seutuhnya. Kenapa? Kita punya lahan sawit ini kalau mau dapat uangnya banyak, kita mau tanam bibit apapun, seunggul-unggulnya apapun, kalau cuma punya 1 hektar, kita pasti otomatis masih merasakan susah teman-teman. Ingat itu. Kalau kita punya lahan luas, walaupun teman-teman tuh tanam sawit cabutan, pokoknya kalau lahan, bandingkan saja lahan 1 hektar dengan hasil lahan 2 hektar, pasti otomatis beda jauh. Walaupun yang punya 1 hektar ini tanam sawit unggul, sama-sama dirawat ya, ingat sama-sama dirawat loh. Kecuali yang abal-abal tidak dirawat, itu mungkin buahnya sedikit ya. Karena saya tanam sawit abal-abal ini 1.500 pokok, hampir 1.900 saya tanam sekarang ya. Saya nggak sombong, nggak apa, cuma saya di sini cuma apa ya, sekedar memberi semangat teman-teman mungkin yang nggak punya modal. Janganlah teman-teman jual lahan teman-teman untuk membuka lahan yang baru. Usahakan lahan teman-teman tuh nambah kalau perlu beli. Kenapa? Di sini nih banyak ya. Saya ngomong ini suku-suku asli saya sendiri ya, orang-orang pribumi. Kebanyakan tertipu dengan orang-orang dari luar. Dia ngomong memberi edukasi ke orang-orang itu, bilangnya jual lahanmu. Kamu kan punya 1 hektar, dia ngomong sebegini. Kamu kan punya 3 hektar gitu ya, dia ngomong seperti itu. Ya, kamu jual 1 hektarnya buat saya. Untuk kamu buka lahan 2 hektar, kamu kan tidak punya modal. Nah, itu kebanyakan ya. Saya di sini ngomong berdasarkan fakta saja. Kebanyakan ya orang pribumi itu tertipu dengan omongan orang luar ya. Sementara orang luar ini dia cuma ya akal-akalan dengan mulutnya saja ya. Karena kita nggak punya modal tadi, makanya dari itu walaupun kita nggak punya modal ya janganlah lahan kita dijual ke orang ya. Usahakan dipertahankan, karena semakin luas lahan sawit itu semakin besar kita pendapatan kita, walaupun pengeluaran kita juga besar. Tapi jangan kita pikirkan itu, masih banyak yang masih kita bisa simpan. Nah seperti itu, kita bagi pengalaman saja. Dan untuk pemupukan sendiri tidak usah dipaksakan, pemupukan tuh 3 kali setahun apa macam. Dari pupuk pun masih bisa berbuah teman-teman. Kalau punya lahan kita itu luas. Nah, yang bagusnya sih memang harus dipupuk biar hasilnya banyak. Nah, ini contohnya seperti punya saya ini. Ini dipupuk dan dirawat ya, teman-teman, dan kondisi tanahnya juga paling subur yang ada di rawa ini ya. Dekat sungai ini, karena sering kena banjir, pupuk itu datang dari atas ya.
tanahnya sekali gembur. Nah ini buahnya besar seperti ini teman-teman. Ini tahun tanam 2013-2012 ya. Ini terpaksa kita potong tangkainya karena apa? Karena di pabrik kita potongannya tinggi terus ya. Nah ini diguling saja, ini sekitar 30-an kilo ya teman-teman. 30-an kilo ya, alhamdulillah. 30-an kilo ini kita membawa buahnya nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi jalannya jelek. Jalannya jelek teman-teman, hujan terus di sini. Ini setiap hari hujan di sini di Kalimantan ini, hujan terus. Pokoknya jalur-jalur IKN ini tiap hari hujan ya teman-teman. Jangan bingung, memang lokasi hujan itu adalah berkah teman-teman untuk kita nanam sawit ya. Kalau hujan terus sepanjang tahun itu mantap, pokoknya buah itu jarang namanya trek itu. Karena air tercukupi teman-teman. Apalagi yang memupuk ini selalu yang melakukan pemupukan dan perawatan yang punya modal ya, yang berani ya. Seperti saya kemarin untuk melakukan pemupukan mungkin tidak saya posting ya teman-teman, karena yang semua yang melakukan adalah anggota saya ya. Saya tidak memupuk sendiri. Jadi anggota saya kemarin kita habisnya dengan upah, semua upah ya, habisnya sekitar 50 juta teman-teman untuk pemupukan. Karena 1 hektarnya kita ambur pupuk yaitu 16 karung ya, 1 hektar ya. 1 hektar perkebunan itu 16 karung. Nah ini timbangan. Oke baiklah, ini kawan-kawan ya, ini masih sisa ya, masih sisa. Pokoknya tadi 1,5, ini kita bawa 1,5 lagi. Ini kalau kita pulin bisa tembus 2 ton lebih, ini bisa 22 ya, 2 ton lebih. Makanya kita tidak mampu isi penuh karena jalannya rusak parah ya. Nggak mampu nanti odong-odong kita. Odong-odong bawa janda bodong. Nanti ada yang tersinggung lagi ku bilang jadi apa, odong-odong bawa janda bodong nanti. Nah ini ya kita. Karena ada yang tersinggung dengan omongan saya, odong-odong bawa janda bodong. Padahal kita bawa sawit maksudnya. Dia aja berasa bahwa dirinya yang disebutkan sama kita ya. Padahal kita tidak ada ngomongin dia. Karena memang dia sentimen sama kita. Tapi sekarang sudah tidak ada muncul lagi di land orangnya. Karena kemarin mau gusur rumah kita nggak bisa ya, dengan modal fitnah-fitnah. Nah jadi apapun yang kita buat konten dibuat masalah, kita dibuat fitnah di kampung ya. Padahal kita ngonten seperti ini buat hiburan saja. Kalau ini memang sawit abal-abal, sawit abal-abal aja jadi masalah sama dia. Padahal kita ndak nyomongin sawitnya dia. Nah ini dia teman-teman ya, hasil kita. Nanti aja kita lihat yang kedua, karena pabriknya dekat sekitar 200 meter saja, tapi dalam 200 meter jalannya parah sekali. Nah ini dia teman-teman, mumpung nggak antri kita akan masuk. Ini tidak terlalu ngantri, langsung masuk saja teman-teman, nunggu sebentar. Kita kena bergantian bongkar truk. Ini untuk bongkaran di pabrik ini memang sedikit lambat ya teman-teman, karena kondisi loading remnya atau peronnya kecil, beda daripada pabrik di tetangga saya. Itu peronnya lebih besar atau loadingnya lebih besar ya, bisa muat banyak mobil. Kalau di sini mobil tuh paling banyak ya 10 lah, sekali masuk itu 10-20 mobil lah, itu sudah sempit teman-teman. Nah makanya agak sedikit. Nah ini kita dapat 1 ton 400 ya. Nah ini potongan 2,8 karena potong kita tadi sudah potong pelepak apa namanya, tangkainya sudah kita potong. Nah ini kita muat lagi ya teman-teman, nih muatan terakhir. Semoga ini dapat 1 ton ya. Jadinya kita dapat itu 3 ton lebih ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri berapa ton ya untuk timbangan kita. Mungkin yang nggak percaya yang saya omongkan ya, kita berdasarkan bukti semua, karena ini sawit kita sendiri ya, sawit kita sendiri, kita nggak ngomongin sawit orang. Beda halnya yang tanam yang YouTube yang lain ya teman-teman. Mungkin YouTube yang lain mungkin mengupload di kebunnya orang ya, bun bos-bos. Jadi yang muatnya ya dia nggak tahu, dia ngantar ke pabrik ya orang lain. Saya lihat itu yang tanam apa, yang promosi tanam bibit unggul itu. Nah ini 1 ton, hampir 1 ton ya, 400 ya.